Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rahmadita. Saya dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Saya di sini akan menjelaskan tentang antigen, antibodi, komplemen, dan proses toleransi imunogenik. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Saya di sini akan menjelaskan tentang antigen, antibodi, komplemen, proses toleransi imunogenik. Pertama-tama, apa itu antigen dan antibodi? Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit, tidak harus membangkitkan respon imun. Sedangkan antibodi adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma. Antibodi mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri atas fragmen Fab dan Fc. Ada 5 jenis antibodi, yaitu IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. Antibodi dapat ditreatment oleh enzim papain dan pepsin. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Ikatan antigen dan antibodi ditentukan oleh valensi dari antigen yang harus multivalen dan struktur antibodi yaitu harus utuh atau dalam bentuk F(AB)2 sehingga akan membentuk kompleks ikatan silang. Adapun reaksi antigen dan antibodi. Reaksi antigen-antibodi dalam serum secara in vitro disebut serologi. Interaksi antigen-antibodi menghasilkan variasi presipitasi, aglutinasi, dan aktivitas komplemen. Presipitasi, aglutinasi maupun aktivitas komplemen tidak terjadi jika antibodi bereaksi dengan hapten atau interaksi antara fragmen univalen pada antibodi seperti Fab dengan antigen walaupun multivalen. Interaksi antigen-antibodi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi antigen-antibodi primer. Interaksi primer antara antigen dan antibodi bukan ikatan kovalen, tetapi kekuatan van der Waals, kekuatan entroktotatik, dan kekuatan hidrofobik. Interaksi antigen-antibodi primer adalah permulaan reaksi dan merupakan pengikatan antigen dengan antibodi tingkat molekular. Biasanya reaksi ini tidak terlihat dengan mata belaka, tetapi memerlukan suatu indikator, misalnya dengan melabel antigen atau antibodi dengan berbagai zat seperti radiostop, enzim, atau zat warna fluoresin, dan lain-lain. Yang kedua, interaksi antigen-antibodi sekunder. Interaksi antigen-antibodi sekunder dapat mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Apabila antigen yang ada dalam larutan direaksikan dengan antibodi spesifik, akan terbentuk kompleks antigen-antibodi yang besar sehingga kompleks mengendap dan terjadi presipitasi. Jika antigen itu terikat pada suatu partikel, misalnya partikel lateks, kuman, eritrosit, maupun partikel lain, maka interaksi antigen-antibodi tersebut menyebabkan terjadinya gumpalan atau aglutinasi. Selanjutnya yaitu sistem komplemen. Sistem komplemen merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. 3 mekanisme sistem komplemen berada dalam plasma sebagai proenzim yang inaktif yaitu C1, C4, dan C3. Ada 3 tahap reaksi sistem komplemen atau C3 memegang peran utama. Yang pertama, fase pengenalan, yaitu pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibodi. Antibodi yang bebas reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplemen. Kedua, fase pengaktifan atau aktivasi. C1S bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu subunit kecil C3A dan subunit besar C3B.
Dan yang terakhir fase efektor C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. Adapun jalur alternatif atau jalur pintasnya yaitu pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi ataupun fragmen Fc dari antibodi sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 ditambah C4 ditambah C2 untuk menghasilkan C3 konvertase. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. History got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened or what could have been.